Baik, langsung saja yang terhormat Bu Nimra Ramayanti Yusuf, Esos MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah. Perkenalkan, nama saya Bernadette. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dimulai dari bagan berwarna abu-abu. Yang pertama, DBH atau biasa disebut dana bagi hasil. Dana ini berasal dari pajak dan hasil SDA seperti tambang, hutan yang dibagi ke daerah penghasil agar terjadi keadilan. Yang kedua, DAU, yaitu dana alokasi umum. Dana ini digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah supaya pelayanan publik tidak terjadi ketimpangan. Dan yang ketiga, DAK, dana alokasi khusus. Dana ini untuk kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, misalnya seperti pendidikan. Dan yang terakhir, dana otonomi khusus merupakan dana tambahan untuk daerah khusus seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Selanjutnya, bagan yang berwarna hijau. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD adalah sumber penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri berdasarkan potensi ekonomi daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Yang kedua, DAPER atau dana perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Ini adalah penerimaan daerah di luar PAD dan dana perimbangan yang legal dan diakui oleh undang-undang. Selanjutnya, bagan berwarna kuning. Yang pertama, desentralisasi, berarti pelimpahan urusan pemerintah dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus keuangannya sendiri sesuai kewenangannya. Dana hasil desentralisasi digunakan untuk belanja daerah yang terdiri dari dua, yaitu belanja operasional dan belanja modal. Hubungan dengan APBD adalah dana hasil desentralisasi ini menjadi bagian dari belanja daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah. Dan yang terakhir, bagan berwarna biru. Yang pertama, DEKON atau tugas pembantuan. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang dimana pendanaannya bersumber dari APBN bukan APBD. Sedangkan tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa untuk melaksanakan sebagian urusan pusat. Dan yang kedua, dana vertikal. Bagian ini menandai instansi vertikal pemerintah pusat di daerah seperti kantor cabang pemerintah dan lembaga. Dana ini juga bersumber dari APBN bukan dari kas daerah. Penggunaannya tetap diatur oleh kementerian lembaga terkait melalui struktur vertikal mereka. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai bagan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sekian dan terima kasih.